Kelas dewasa ya Pak ya? Kelas dewasa. Nah, pertanyaannya adalah sekolah Injil Liburan kenapa ada dewasa? Oma-oma, opa-opa, mami papinya, atau mungkin budenya yang nganter anak-anak. Nah, apa sih Pak LLB munculkan sekolah Injil Liburan kelas dewasa Pak? Dimunculkan karena saya nggak ada kerjaan. Nah, Jadi saya harus belajar. Mengapa ada kelas dewasa? Jadi kalau kita lihat, Bu Kiki, biasanya di sekolah minggu yang kurikulumnya dari LLB, itu ada 9 kelas. Karena kita punya moto dari belum ada gigi, sampai udah nggak ada gigi lagi. Nah, artinya dari yang baru lahir, asuhan, udah masuk, sampai dengan opa-opa, oma-oma. Kemarin kami di Semarang ada kelas yang lucu. Kelas senior. Kelas seniornya, kalau kelas-kelas lain kan selalu bertumbuh. ya. Bertumbuh jumlahnya, angkanya, atau naik kelas dari Indria ke Pratama ke Madya. Nah, kelas senior ini, oma-oma isinya ini, oma-oma semua stuck. Nggak bisa naik kemana-mana. Dan mereka nggak pernah bertumbuh, jumlahnya menurun semua. Satu persatu dimakamkan. Jadi, tapi itu yang menarik adalah bahwa bahkan mereka mengatakan sampai ada yang meninggalnya Selasa, hari Minggunya masih ikut sekolah minggu. Ya, jadi luar biasa bagaimana kita harus menolong gereja-gereja memahami sekolah minggu, kelas Alkitab itu untuk semua umur. Termasuk di dalam sekolah Injil Liburan, biasanya kita dari Indria, Pratama, Madya. Tadi kita selesai dengan Tunas Muda ya. Iya, betul. Kenapa nggak ada pemuda, kenapa nggak ada dewasa? Kenapa nggak ada pemuda dan remaja nggak ada? Ya. Nggak ada. Karena ini adalah proses kaderisasi yang amat sangat baik di dalam gereja-gereja kita. Kita harapkan yang remaja dan remaja dan pemuda itu entah mereka mulai belajar jadi asisten guru, jadi pekerja, bantuin bikin prakarya, bikin snack dan lain sebagainya. Nanti yang dewasa kalau mereka nggak jadi guru, mereka udah pensiun, yuk duduk di kelas. Ya, tetapi bukan itu saja sebenarnya. Sebenarnya yang menarik dari kelas dewasa ini karena seringkali kita lihat bahwa ada opa-oma yang nganter cucunya, ya. Wah, opa senang karena cucunya datang main ke kampung. Tapi ada sekolah Injil Liburan dan mereka, opa mau ajak cucunya datang. Tapi opa cuma duduk aja karena kan tanggung, pulang lagi 2 jam atau setengah jam. Nunggu aja situ 2 jam. Biasanya ngobrol-ngobrol, ngerumpi-ngerumpi. Nah, kali ini yuk kita siapkan kelas karena 2 jam itu lumayan sekali. Atau ada orang tua yang bahkan rela untuk cuti untuk nganterin anaknya untuk sekolah Injil Liburan. Ya, misalnya, apalagi kalau itu sore pulang kantor, temenin. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu ngerumpi, ngobrol. Nah, daripada mereka ngerumpi 2 jam, 3 jam, nggak bantuin kelas yang lain juga, lebih baik mereka duduk sama-sama. Atau ada kadang-kadang ada, di satu gereja saya lihat ada asisten rumah tangga. Ya benar. Bapak ibunya sibuk, nggak bisa itu jaga toko dan lain sebagainya, nggak bisa antar anak, jadi asisten rumah tangga. Mereka duduk ada satu gereja yang yuk diajak asisten rumah tangganya ikut kelas sama-sama. Jadi ini yang membuat kita mau membuat sekolah Injil Liburan kelas dewasa. Nah, begitu informasinya, keterangannya. Ini tahun ketiga, Ki. Ini tahun ketiga kita bikin kelas sekolah Injil Liburan untuk kelas dewasa. Nah, buat teman-teman atau gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang mungkin selama ini sudah mengadakan sekolah Injil Liburan, tetapi cuman sampai Tunas Muda saja. Nah, sekarang kita sudah tahu nih ya, bagaimana atau ada dasar apa LLB memunculkan materi kelas dewasa untuk si sekolah Injil Liburan. Nah, jadi mari persiapkan dari sekarang. Mungkin masih ada waktu ya Pak ya untuk mempersiapkan untuk kelas dewasa. Yuk teman-teman yang masih belum pernah mengadakan di kelas dewasa, silahkan ikuti simulasi hari ini, kurang lebih sekitar 45 menit. Pak Roni akan membantu kita untuk simulasi apa sih yang menarik di kelas dewasa. Orang oma-oma gitu ya, baca Alkitab juga susah. Ya, lalu apa yang menarik, apa yang membuat kelas dewasa itu tidak membosankan untuk oma-oma? Apa itu Pak? Ayo boleh dibagikan Pak. Ya, jadi yang nggak membosankan adalah tema kita kan besarkanlah ya. Nah, jadi ini kelas yang paling unik karena kalau semua memakai
kaca pembesar untuk membesarkan nyamuk, semut, kutu, dan lain sebagainya. Ya. Kalau kelas dewasa nggak perlu, Ki. Oh gitu Kelas ya. dewasa perlu ini karena kita mesti membaca dengan Oke. kaca pembesar. Iya. Baru kelihatan, ini enak bacanya. Jadi, besarkanlah. Nah, ini ilustrasi yang sangat menarik. Tapi masalahnya seringkali ada masalah di sini, pertanyaan, siapa sih yang bisa mengajar Ya. kelas dewasa? Saya tuh mendorong memang yang mengajar itu lebih baik pendeta. Ibu pendeta atau asisten gembala sidang atau salah satu guru dewasa yang ya udah biasa mengajar seperti ini. Jadi ya jauh lebih baik orang yang pernah, karena walaupun kelihatannya gampang, ternyata gampang-gampang susah. Kenapa? Karena saya mengatakan ada do's and don'ts, boleh dan jangan. Apa yang boleh kita diskusikan, bicarakan. Nah, waktu kami ke Semarang, itu salah satu masalah mereka adalah, aduh, kalau bapak-bapak diajakin ngomong, dikasih kesempatan untuk diskusi, wah, ngalor ngidul, apalagi wetan, kulon, semuanya. Iya. Jadi kemana-mana. Dan apalagi kalau mereka mau supaya bapak ibu ini datang, ya udah dikasih ngomong, akhirnya dia ngomong panjang lebar. Nah, saya bilang enggak, ada hal yang boleh, ada hal yang tidak boleh. Boleh kasih mereka kesempatan bicara, ada hal yang tidak boleh adalah mereka mendominasi pembicaraan. Tapi dari guru dan orang-orang yang udah biasa di gereja, saya sarankan untuk tidak menggunakan bahasa-bahasa gereja. Maksudnya bahasa-bahasa gereja gini, oh, iya, karena di dalam kehidupan kekristenan ini kita selalu ingin hidup dalam pengudusan. Orang-orang yang baru percaya nggak ngerti pengudusan. Kita orang-orang kudus. Loh bukan, saya orang Ambon, saya bukan dari Kudus gitu ya. Jadi ada istilah, ada istilah pembenaran, ada dan lain sebagainya. Itu harus dihindari. Karena ini orang-orang yang kemungkinan baru mengenal kekristenan, baru belajar. Jadi jangan sampai mereka jadi akhirnya kayak ini, kayak apa di Amerika kan lagi the World Cup nih ya. Orang Amerika tuh nggak nonton sepak bola. Jadi ada banyak yang bingung apaan World Cup gitu. Jadi sampai orang mereka datang tapi kemudian nggak nyaman dengan pembicaraan kita di dalam kelas. Jadi salah satunya juga adalah jangan berasumsi bahwa iya karena mereka datang ke gereja, mereka ikut sini, mereka tahu semuanya. Mereka tahu kakaknya Abraham tuh siapa aja, saudaranya, bapaknya Lot tuh namanya siapa, mamanya Maria tuh siapa, gitu. Nggak tahu mereka. Jadi kita harus memberikan penjelasan. Jadi ketika kita mengajar, paling nggak kita kasih, yuk keterangannya sedikit aja. Latar belakangnya kenapa, dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting, jangan pernah bahas rapat urusan gereja. Masalah gereja, keuangan gereja. Oh, itu tuh. Wanita tuh, WBI itu begini. Karena mereka bilang, saya mau ikut gereja ini, tapi kok yang saya dengar masalah semua. Yang mereka dengar pokok doa. Pokok doanya adalah, doain si ibu ini kok kemarin jalan-jalan sama bapak-bapak lain. Didoain akhirnya gosip yang ada di sini. Jadi sebenarnya menjadi guru sekolah Injil Liburan kelas dewasa itu gampang-gampang susah. Yang paling penting saya katakan adalah mereka harus punya hati dan komitmen waktu untuk menjangkau. Justru bukan untuk mengajar, karena ini kelas sama dengan yang dari Indria sampai Tunas Muda, ini kelas penjangkauan. Saya tadi katakan, kemungkinan asisten rumah tangga, kemungkinan opa-oma yang belum kenal Yesus. Bahkan kemarin di Jogja, waktu kami roadshow ke sana, mereka berkatakan ada mbah-mbah yang datang cuma ngantar cucunya karena senang cucunya mau ikut. Cucunya orang Kristen, mbahnya bukan orang Kristen. Jadinya mbahnya ikut, duduk di situ, dilayani sama ibu pendetanya, dan kemudian ikut kelas dewasa, dan kemudian menjadi bagian dari gereja. Jadi, lalu kemudian yang kita perlukan adalah buku guru dan buku murid untuk mengajar dia. Dan buku guru dan buku muridnya bagus sekali. Saya senang. Ada iklan kafe bagus di Bandung. Lalu kemudian ada iklan juga dari sponsor kita. Lalu ada peringatan jangan difotokopi bukunya. Jangan difotokopi teman-teman ya. Ingat ya. Lalu waktu yang cukup untuk membaca buku. Pokoknya gini, udahlah nggak usah punya gelar STH, MTH, apa dan lain sebagainya. Yang penting mau baca buku 2, 3 kali, 4 kali, baca, pasti diberkati dan pasti siap untuk menjangkau. Karena semuanya ada di sini, Bu. Semuanya ada di sini. Saya katakan di sini ada latar belakang Alkitab. Kalau nggak ngerti, di dalam buku guru, panduan guru ini warnanya hijau, yang warna muridnya biru. Ini
tim desain LLB luar biasa, gambar-gambar yang sangat-sangat amat baik. Lalu kemudian ada rencana pembelajaran, jadi udah diatur. Untuk bagian ini 20 menit pembukaan, jangan lama-lama 20 menit untuk kasih, ada bagian juga namanya motivasi. Nanti kita akan lihat contoh salah satu motivasinya. Lalu kemudian ada pendalaman, lalu ada hal-hal yang lain. Lalu ada yang disebut juga dengan fokus Injil. Apa sih yang disebut dengan fokus Injil? Ada semua di sini fokus Injil. Fokus Injil karena namanya ada tulisan di sini nggak? SIL, Sekolah Injil Liburan. Kalau nggak salah ada satu gereja di Bandung yang minta boleh nggak diganti jadi sekolah Alkitab Ya. Liburan. Ya. Boleh aja, nggak masalah. Tapi karena mungkin konteks ya. Tetapi kita ingin mengingatkan bahwa I-nya itu di tengah. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan dari Senin sampai Jumat. Kalau 5 hari, Selasa sampai Sabtu, atau berapapun, fokusnya semua adalah Injil. Jadi ada fokus Injil. Segala sesuatunya mengabarkan Injil. Bahkan di setiap buku sekolah Injil liburan dan di setiap buku sekolah minggu yang diterbitkan oleh LLB itu ada, boleh baca? Rencana keselamatan Allah. Matamu tuh kelihatan tuh mesti pakai ini tadi ya. Coba. Rencana keselamatan Allah. Jadi artinya mereka diinjili dengan membaca halaman ini. Jadi, saya kayaknya udah matiin deh HP saya, kamera masih nyala juga. Oke. Orang penting masalahnya. Matiin tolong. Jadi orang bisa mengerti tentang Roma 5 ayat 8, Efesus 2. Jadi pada dasarnya dengan ini saja semua udah tahu, oke, bisa untuk mengabarkan Injil. Segala sesuatunya tentang Injil termasuk pelajarannya. Dan yang menarik adalah follow up. Di halaman 45 buku guru, nanti Anda dapat melihat ada yang namanya melanjutkan hubungan, tindak lanjut atau yang dikatakan melanjutkan hubungan. Penginjil terkenal yang sekarang sudah bersama dengan Bapa di surga, Dr. Billy Graham, pernah suatu saat ditanya, Pak Billy, kenapa Anda selalu favoritkan gereja baptis di Amerika dalam KKR-KKR yang besar? Karena kalau setiap kali KKR-nya Billy Graham, ada di mana-mana gereja baptis yang datang. Dia berkata, oh tidak, salah itu. Saya libatkan semua gereja. Hanya seringkali yang paling siap untuk follow up adalah gereja baptis. Sehingga yang bertumbuh adalah gereja baptis. Jadi, termasuk still ini bukan hanya untuk gereja baptis. Ya. Bahan ini bukan hanya untuk gereja baptis, walaupun diterbitkan oleh LLB dan yang paling banyak menggunakannya adalah gereja baptis. Tapi ini untuk semua. Dan kalau kita mengadakan sekolah minggu, KKR, SIL, dan tidak ada tindak lanjutnya, sama aja kita melakukan sesuatu, istilahnya, kita nangkap ikan hanya untuk hobi aja, nggak mau dimakan gitu loh, kurang lebih. Ilustrasinya nggak tahu pas apa enggak, tapi dikasih tahu di sini ada langkah-langkah untuk kita menjalin hubungan, menindaklanjuti dengan mereka, termasuk yuk ajakin ngopi, teh, kalau nggak tahu tempat ngopi yang enak, saya bisa kasih tahu tempat ngopi yang enak di Bandung di mana, iklan terus setiap kali. Lalu kemudian ada banyak hal yang dapat Anda baca di dalam tindak lanjut ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan orang kemudian bertanya, lalu di buku murid tuh apa aja? Ya, ups, jatuh. Teknisi. Ya, ini permintaan saya terlalu banyak sehingga mereka kewalahan. Ada pendalaman Alkitab, ada catatan pertanyaan, lalu kemudian ada fokus kepada Tuhan dan pandangan pribadi. Jadi orang-orang mungkin hanya berpikir buku murid itu tentang pelajaran-pelajaran, tapi saya katakan nanti di dalam slide saya, buku muridnya terlalu kreatif untuk opa-opa, oma-oma, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini enak sekali bukunya. Sayangnya nggak berwarna sih ini Pak Direktur, mestinya itu berwarna nih buku-bukunya gitu. Yuk kita ngintip sekarang ya pelajaran dewasa ya. Ya, jadi Pak Roni hari ini akan simulasi pelajaran ke-5 ya Pak ya. Kita pelajaran kelima tentang apa Pak? Kekhawatiran. Allah memelihara atau apa Pak? Tentang kekhawatiran. Ya. Ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dengan live streaming kami dari Toko Buku Baptis atau Lembaga Literatur Baptis. Seperti yang saya infokan dari kemarin bahwa kami akan memberikan simulasi atau sedikit menolong satu pelajaran dari 5 pelajaran dari Sekolah Injil Liburan. Nah, kali ini adalah hari terakhir untuk simulasi Sekolah Minggu Injil Liburan, yaitu kelas dewasa. Nah, hari ini saya bersama dengan Pak Roni akan menginformasikan simulasi untuk pelajaran hari ke
5 untuk kelas dewasa. Yuk bergabung dengan kami untuk guru-guru kelas dewasa. Silahkan, ada banyak hal yang mungkin kita bisa terbantu untuk apa sih yang kita mau buat. Oma-oma itu kan jalannya aja juga pelan-pelan loh, Pak. Betul. Gitu kan. Nah, tapi kelas dewasa itu ya, Pak ya, ada yang bertanya. Nah, kalau kelas dewasanya campur nih, maksudnya usianya itu ada yang di bawah 50 tahun, ada yang di atas 50 tahun. Bagaimana mengaplikasikan pelajaran atau buku materi yang di sekolah Injil Liburan ini, Pak? Materinya sama aja untuk mereka. Jadi saya setiap kali training bicara kepada gembala sidang, kepada guru-guru, saya berkata sebagus apapun buku LLB, sebagus apapun, berarti memang bukunya bagus. Sebagus apapun buku LLB, yang lebih hebat adalah gurunya. Gurunya yang akan, bahasa kami adalah mengadaptasi, mengontekstualisasikan, membuat ini menjadi relevan untuk opa-oma di Ambon, untuk bapak ibu di Kalimantan, dan lain sebagainya. Jadi guru yang paling bisa, karena guru yang ngelihat ini dibagi dua, berarti bukunya sendiri materinya itu cocok untuk semua umur, untuk mulai dari pemuda, dewasa, sampai senior. Jadi nggak ada masalah untuk mereka gitu. Jadi menurut saya guru yang paling mudah dan memahami bagaimana caranya untuk membuat ini menjadi mudah bagi mereka. Oke, Gitu. jadi buat gereja-gereja yang masih masih bingung mau kelas dewasa atau tidak, ya ternyata kita bisa belajar bersama di kelas dewasa. Nah ini silakan Pak Roni akan simulasi untuk pelajaran yang hari kelima. Nah seringkali mereka berkata, aduh cuma ada 2 orang. Jadi ini juga termasuk dalam sekolah Injil Liburan, pemirsa ya, bahwa kadang-kadang kita berkata, aduh kami repot, nggak ada volunteers, nggak ada dana, kami nggak mau membuat 5 hari, nggak ada waktu dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kenapa dibuat 5 hari? Karena kalau kita melihat biasanya hari pertama itu mungkin 30 anak, 30 orang. Tapi anak-anak 30 ini pulang ke rumahnya dan mereka cerita, sepupunya dengar, oh apa sih sekolah Injil Liburan, tetangganya yang orang Kristen tapi belum bergereja atau pergi ke gereja yang nggak ada sekolah Injil Liburan, nggak apa-apa. Dan mereka kemudian ingin tahu, besokannya diajak. Yang dia bawa 2-nya lagi kemudian pulang, hari Selasanya ajak lagi yang lain. Itu sebabnya selalu grafik kehadiran sekolah Injil Liburan itu menambah. Jadi sayang sekali mereka hanya ada opsi 3 hari. Ya kalau berkata kami nggak ada dana, Tuhan pasti cukupkan. Apalagi seperti ini ya, kita bicara tentang kekhawatiran. Nah, bicara tentang kekhawatiran pelajaran kelima ini, saya baru dengar di Instagram ada ibu-ibu nyanyi lagu sekolah minggu. Setinggi-tingginya langit. Jadi dia plesetin. Dia berkata, sambil nangis nyanyinya di mobil, di pom bensin, dia berkata, setinggi-tingginya harga BBM, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalamnya utangku, lebih dalam kasih Yesusku. Lalu bilang, seindah-indah, maksudnya kan pelangi, seindah-indah iklan pinjol katanya, lebih indah kasih Yesus. Jadi saya ketawa karena itu lagu yang saya nyanyikan waktu saya masih kelas Indria juga. Tapi seringkali ada kekhawatiran yang dialami ketika harga BBM naik, perangnya udah selesai, katanya naik karena perangnya selesai, BBM-nya nggak turun-turun. Semua harga udah pada naik semua. Udah pada naik semua. Nggak akan turun-turun deh, Pak. Gitu ya. Jadi nggak ada yang turun-turun semua. Jadi gimana kita bicara tentang kekhawatiran? Nah ini kebetulan ini pelajaran kelima. Ada orang yang bertanya, strukturnya itu seperti apa sih di dalam pelajaran? Nah kalau kita melihat pelajaran dari materi sekolah Injil Liburan yang ada di LLB itu menarik loh Bu Kiki. Ini menariknya adalah, sebentar saya tayangkan lagi. Karena tadi Jarod udah tayangkan di itu ya? Belum ya? Lagi belum masuk ya? Oke, nggak apa-apa, saya akan tayangkan lagi di sini. Karena kalau kita melihat itu ada progresi sebenarnya. Ada perkembangan dari kelasnya. Dari hari pertama, hari kedua, jadi ini bukan pelajarannya berkata, oke kita akan belajar. Ya kalau nggak ikut pelajaran kedua, ya nggak apa-apalah.
sebenarnya rugi kalau mereka nggak ikut pelajaran pertama, kedua. Nah, ini bukunya sebenarnya kalau kita progresinya adalah selalu akan mengarah kepada Injil. Jadi hari keempat Bu Kiki itu selalu bicara tentang Injil. Jadi 3 hari pertama anak-anak lagi, bapak-bapak, anak-anak semuanya akan disiapkan untuk sampai pada, kalau kita bisa katakan klimaksnya itu pemberitaan Injil tentang kayu salib. Jadi hari pertama kita akan bicara tentang pengenalan siapa itu Tuhan. Hari kedua kita akan pengenalan akan karya Tuhan di dalam kehidupan. Lalu kemudian kita belajar tentang pengenalan akan kasih Tuhan. Lalu bicara tentang pengorbanan Tuhan. Lalu kemudian sesudah mereka ambil keputusan percaya, masuk ke dalam kehidupan nyata di kantor, di kampus, di manapun, bapak-bapak, apa yang mereka biasanya alami? Yang biasanya mereka alami adalah kekhawatiran di dalam kehidupan, apalagi semuanya harga-harga naik. Ada pertanyaan? Belum? Belum ada? Belum ada pertanyaan. Ya, belum ada pertanyaan, Pak. Jadi kita belajar tentang Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-34 tentang kesetiaan Tuhan, ya, tentang Yesus mengajar tentang kekhawatiran. Jadi ada 6 hal penting di dalam setiap pelajaran. Kalau kita lihat di dalam buku ini, yaitu ada cerita Alkitab, ada kebenaran besar, karena semuanya hubungannya dengan keajaiban besar, ada kebenaran besar, ada yang diperbesar, sesuai dengan temanya, besar karena. Ada poin hari ini, ada ayat tema dan ayat bonus. Jadi, setiap hari para guru pikirkan tentang 6 poin penting ini aja yang harus kita siapkan ketika kita mengajar. Nah, 6 hal penting ini, kalau Yesus misalnya dibawa ke dalam pelajaran kelima, Yesus mengajar tentang kekhawatiran. Lalu kebenaran besarnya apa? Kebenaran besarnya Tuhan setia dalam perkara-perkara besar dalam hidupku, Ia juga akan setia dalam perkara-perkara kecil. Maksudnya apa? Ibu-ibu yang jualan, aduh harga telur naik. Tuhan setia loh dalam harga minyak goreng, gitu ya. Saya tahu harga minyak goreng naiknya berapa karena saya jualan tahu. Jadi saya tahu karena saya jualan tahu. Ya. Jadi harga minyak itu naik, nggak pernah turun. Jadi, tapi Tuhan setia nggak sih sama ibu-ibu yang harus beli minyak karena harganya naik? Tuhan tahu harga. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, aduh masa ini aja didoain sih sama Tuhan? Iya, Tuhan mau kita menyampaikan apapun kepada Dia. Lalu ada hal yang harus kita perbesar. Aku tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Janjimu seperti fajar pagi hari, gitu kan ya. Ada nggak fajar nggak terbit setiap hari? Kalau fajar kita suka ketiduran memang ya. Tapi kalau fajar pasti setiap hari ada ayat tema, ada ayat bonus yang setiap hari seperti ini ya. Nah, jadi kalau garis besarnya sendiri, ya ini sayangnya PowerPoint-nya dibuat agak kecil. Jadi garis besarnya itu menarik sekali. Ini kalau pendeta-pendeta yang mengajar senang karena ini sudah seperti garis besar khotbah sebenarnya. Jadi misalnya dikatakan ayat 25 sampai ayat 27 itu bicara tentang jangan khawatir karena Allah berjanji untuk menyediakan ketika berbicara tentang ayat Alkitab itu kan ya. Lalu kemudian keduanya jangan khawatir, Allah berjanji untuk memelihara. Yang pertama menyediakan, kedua memelihara, yang ketiga jangan khawatir, Allah berjanji untuk tetap memerhatikan. Itu yang ada di dalam garis besar. Jadi gampang. Allah berjanji untuk menyediakan, Allah berjanji untuk memelihara, Allah berjanji untuk memerhatikan. Jadi Allah selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadi apakah pelajarannya rumit apa enggak sih? Jadi saya tulis di sini pelajarannya sederhana tetapi dalam. Sederhana tapi dalam bagaimana? Sederhana dibuat dengan bahasa yang paslah untuk setiap guru. Guru-gurunya, untuk murid juga cukup untuk mereka dapat memahami. Jadi misalnya dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kata kerja dituliskan di sini. Kata kerja yang digunakan Yesus untuk carilah bukanlah satu tindakan yang dilakukan satu kali aja. Tapi ini adalah gaya hidup. Artinya kita mencari kebenaran Allah itu bukan sekali datang ke gereja dan berharap dapat jackpot. Setiap kali datang, langsung dapat berkat, langsung semua masalah diselesaikan. Tetapi Tuhan mau ini menjadi
gaya hidup kita, mulai dari bangun pagi saat teduh, mulai ketika kita kemudian menunjukkan kehidupan kekristenan kita, dan segala sesuatu itu bagian dari carinya. Ya, jadi kalau misalnya ingat di dalam Lukas pasal 7 ketika Tuhan mengatakan, mintalah, kamu akan diberikan, carilah, maka kamu akan dapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Semuanya juga begitu tuh. Minta, 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 cari, 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 ketuk, ketuk, terus. Hal sesuatu yang menjadi bagian dari gaya hidup kita. Lalu satu lagi tentang pelajarannya, dikatakan begini ya, seringkali ketika orang khawatir, ya ada orang yang mengatakan, kalau misalnya umur seorang itu 80 tahun, 80 tahun itu berarti dia punya 29.000 hari yang dia lalui. Dari 365, jumlahnya 29.000. Ada catatannya sini. 29.000 jadi itu. Ya, dari itu. Jadi kalau khawatir, Tuhan bilang, apakah kalau kamu khawatir hari ini, kamu bisa nambahin lagi jadi 29.000 satu hari hidupmu ketika. Enggak ada. Bahkan ada ahli-ahli medis yang mengatakan bahwa kekhawatiran justru mempersingkat jumlah hari yang dijalani karena kurang tidur, stres, dan lain sebagainya. Jadi 29.000 jadinya 1.000 kali kita khawatir waktu umur 80, hidup kita cuma, nggak sampai dong kalau kita cuma 28.000. 28 hari nggak sampai dengan 80 tahun. Jadi, jangan kamu khawatir. Nah, tapi masalahnya, Bu Kiki, di dalam buku ini juga ada namanya bagian motivasi. Motivasi itu adalah, ya guru-guru harus kreatif ya. Guru-guru harus kreatif dengan lihat segala sesuatu yang dapat dijadikan ilustrasi. Nah, salah satu di dalam pelajaran ini adalah mana dinding kekhawatiran. Nih, dinding kekhawatiran kita. Ini hati-hati agak jatuh nanti ya. Anggaplah ini dinding kekhawatiran kita, di sinilah ya kita tulis dinding kekhawatiran. Nah, kita ada sekian banyak post-it notes yang ada di sini. Lalu dikatakan seringkali kita itu khawatir. Misalnya khawatir apa sih? Yang pertama di dalam kehidupan kita, bangun pagi kita khawatir akan, ayo contoh di rumah, ibu-ibu khawatir makanan apa hari ini ya? Makan apa hari ini? Katanya orang mengatakan kalau kita orang kecil makan apa hari ini, tapi katanya kalau konglomerat makan siapa kita hari ini. Jadi kita tempelin. Seringkali kita berkata, ya aduh, ini kita khawatir, ini dinding kekhawatiran kita. Kita khawatir akan makanan. Kita khawatir tentang apa lagi? Kesehatan, Pak. Kesehatan. Ya, sakit. Ini kan sekarang demam berdarah ada beberapa tempat sudah terjangkit nih, Pak. Waduh. Takut ya, khawatir kalau sakit nih, Pak. Sakit. Ya. Punya BPJS apa enggak? Punya asuransi apa enggak? Ini dinding kekhawatiran kita. Apalagi yang kita khawatirin? Nah, itu kan oma-oma ya, Pak ya? Iya, opa-opa. Opa-opa ya, Pak ya? Takut mati loh, Pak. Takut mati. Nah, apa-apa kita tulis. Ada yang kan khawatir, Pak. takut mati. Jarod takut mati nggak? Takut, karena dia belum kawin, jadi dia takut mati. Takut mati. Jarod takut apa, Jarod? Jodohnya, Pak. Jodoh. Istri saya, suami saya. Jodoh. Lalu takut apa lagi kita sering? Khawatir tentang apa lagi? Kamu khawatir tentang gajimu nggak? Saya takut soalnya Takut sama jujur, direktur ya? saya soalnya. Kalau ini karena saya sama direkturnya. Bulan Jadi saya ini kita bingung gajian apa enggak ya? Saya juga khawatir juga sih. Aduh, banyak karyawannya. Lalu apa lagi? Jawab, khawatir tentang apa lagi kita? Masa depan. Kamu jodoh ya masa depan lah. Nggak ada yang khawatir tentang masa belakang, masa depan. Saya yakin nih, ini kita nggak punya cukup waktu. Kalau kita punya cukup waktu, kita tutupin ya. Jadi saya yakin post-it note setebal ini bisa Anda habiskan. Dinding sebesar ini Anda bisa tutupi semua dengan post-it note ini yang bicara tentang khawatir tentang anak saya, khawatir tentang sekolah cucu saya, khawatir tentang om saya yang ada di rumah sakit,
kawan saya ada punya teman yang lagi sakit di Amerika, kawannya lagi sakit di Kuala Lumpur. Saya khawatir tentang, ya? Proyek saya. Khawatir proyek saya, toko saya ada pembeli. Penuh ini habis semuanya nih dinding kekhawatirannya. Tetapi kemudian kita lihat di dalam buku ini dia kasih tahu bagaimana kita dapat mengatasi semua kekhawatiran tersebut. Dia katakan janganlah kamu khawatir, betul kan ya lagu-lagunya kan? Yeah. Lalu kalau sudah kita lihat apa yang harus kita lakukan, kita udah tempelkan semua nih ya. Jadi dikatakan ayat Alkitab ini bukan abrakadabra. Tuhan, jangan kamu khawatir, langsung semuanya hilang seperti itu juga. Tapi dikatakan di sini, ya, yang akan kita lakukan adalah kita harus menaruh percaya. Tadi dikatakan mana nih? Dikatakan Allah menyediakan, Allah memperhatikan, Allah memelihara. Allah berjanji. Dan kalau dia berjanji berarti dia akan, kita mulai lihat, nih misalnya penuh nih Ki. Ya, kita berdoa, kita imani Tuhan akan penuh. Lalu mau nggak kita mulai satu-satu cabut? Ketika kita berdoa, dinding kekhawatiran ini kita berkata, ternyata kalau saya udah percaya kepada karya Yesus di atas kayu salib, saya nggak khawatir lagi tentang kematian. Saya udah kerja, kamu kerja berapa tahun di sini? Udah lama loh Pak, udah lama. Tahun loh, Pak. Kalau Tuhan selalu cukupkan gaji saya selama 14 tahun kerja di sini, masa bulan depan Tuhan nggak cukupkan? Amin. Lalu, belum tentu. Lalu, mungkin Jarod 5 tahun lagi, 3 tahun lagi mulai dapat jodoh. Amin. Ya. Jadi, kalau kita punya dinding kekhawatiran, tetapi di dalam dinding kekhawatiran ini kemudian kita akan doakan, dan kita nggak ada salahnya untuk taruh ini. Tetapi taruh dinding ini bukan untuk mengingatkan kita akan semua makan apa hari ini, naik Gojek bagaimana, sakit bagaimana, bukan. Tetapi untuk menunjukkan bahwa dari 50 post-it note yang kita tempelin ini, Tuhan udah mulai angkat satu, sehingga suatu saat nanti kosong. Dinding kita kosong. Ternyata menarik juga di kelas dewasa ya Pak ya? Sangat menarik. Kalau di anak-anak itu kan ada aktivitasnya. Ya, ternyata teman-teman ya, di gereja-gereja yang masih belum ada kelas dewasanya, ternyata ada loh aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama dengan oma-oma. Salah satunya di pelajaran kelima tadi. Ya, Pak Roni sudah memberikan simulasi, mungkin bisa jadi ditutup dengan kain putih, atau mungkin ada yang lebih kreasi lagi, kekhawatiran tadi kita kasih cat berwarna supaya lebih kekhawatiran itu menjadi kehidupan yang mewarnai kita ya Pak ya. Bisa kreatif, ya. Gurunya bikin sekreatif apapun juga untuk menolong melihat, divisualisasikan. Ya. Karena jadi ibaratnya begini. Tadi kan semuanya kan penuh kelihatannya ya. Ya. Namanya visualisasikan. Tadi kalau kita nggak tulis, penuhnya di sini. Penuhnya di dalam otak kita aja. Dan pusing. Tapi ketika kita mulai menuangkan, itu sebabnya ada orang yang mengatakan belajar untuk menulis, menggambar, mewarnai. Bahkan ada buku-buku mewarnai untuk orang dewasa loh, yang mewarnai. Jadi mereka mewarnai karena dengan cara itu mereka bisa mengeluarkan stresnya dan lain sebagainya untuk mereka dapat lebih rileks lagi dalam hidup. Jadi kalau kita tuangkan semua, kelihatan. Mungkin pulang lalu suami baru pulang dari kantor dan lihat, mah ngapain lihat kayak beginian? Ya untuk berkata, saya tulis semuanya ini bukan untuk mengingatkan saya akan semua masalah ini, tetapi mengingatkan bahwa Allah berjanji Dia akan memelihara, menyediakan, dan akan mencukupi. Kurang lebih seperti itu. Nah, bukunya itu terlalu kreatif, Bu Kiki. Buku muridnya terlalu kreatif. Kenapa? Karena di setiap pelajaran tuh ada kegiatan untuk mereka. Ada kegiatan, jadi buku pelajaran pertama itu kalau Anda lihat ada pecahkan kode. Jadi bukan tentara aja yang memecahkan kode. Jadi kita dilihat huruf angka 3 itu huruf apa dan lain sebagainya. Kita mengasah otak walaupun kita udah nggak secepat dulu lagi. Lalu kemudian ada mengisi juga, ini agak gampang. Pelajaran kedua itu dia seperti mengisi yang kosong ya. Susun kembali kata-kata yang ada di sini, itu agak mudah.
Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu suka nih. Apalagi kalau dulu suka duduk di halte bus, nunggu busnya lama sekali. Kayak waktu saya lagi masih kuliah, TTS, teka-teki silang. Oh, ya. Iya. Masih ada gitu ya? Ya, dibikin di sini. Teka-teki silang yang gampang. Ya. Ya, lalu ada jadi terlalu kreatif bukunya di sini. Jadi, saya sarankan untuk Anda, saya ingin tantang gereja-gereja untuk berani beriman. Beriman adalah, aduh kita nggak ada kelas dewasa. Siapkan 5 buku ini, murid. Tuhan akan bawa 5. Anda siapkan 3, Tuhan bawa 3. Tapi saya yakin kalau Anda berani untuk mengadakan kelas dewasa, saya kok yakin ya Bu Kiki, mungkin jumlah kelas dewasa itu nggak kalah banyak dengan jumlah anak-anak juga. Betul, Pak. Ya. Ya. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Ini kalau lihat progression dari hari pertama sampai hari kelima tadi, apakah kelas dewasa ini sebaiknya ikut KKR setelah Silka? Itu pertanyaannya, Pak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Saya percaya bahwa firman Allah punya kuasa yang dahsyat. Ketika disampaikan, mungkin pendetanya akan berbicara dengan gaya bahasa untuk anak kelas media. Tapi Roh Kudus yang bekerja itu akan bekerja di dalam kehidupan opa-opa, oma-oma, dan mungkin mereka belum percaya dan mereka bisa ambil keputusan. Oh, baik sekali kalau mereka bisa ikut. Kalau punya waktu dan punya tenaga, bikin KKR versi lain untuk dewasa. Tapi kalau enggak, biar mereka duduk, karena kebenaran Tuhan, kebenaran firman, kebenaran Injil adalah kebenaran baik untuk anak Indria, Pratama, maupun sampai dewasa. Ya. Pertanyaan bagus sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dengan live streaming kami dari Toko Buku Baptis atau Lembaga Literatur Baptis. Hari ini hari terakhir simulasi untuk sekolah Injil liburan. Hari ini, sekarang ini, tadi kami sudah memberikan simulasi untuk hari yang terakhir di kelas dewasa. Nah, yuk silakan kalau ada teman-teman yang mungkin masih bingung, ada mau ditanya, boleh komen atau chat. Saya tinggal berapa menit lagi? Ada 10 menit lagi mungkin ya. Silahkan kalau ada yang mau komen atau ada yang mau ditanya. Ya, yang pastinya buku-buku sekolah Injil liburan ada di etalase. Silahkan teman-teman kalau mau CO sekarang juga masih keburu waktunya. Kalau jadwal sekolah Injil liburan dari LLB tanggal 29 Juni sampai tanggal 4 ya Pak ya. Sampai tanggal 4 Juli. Jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan. Silakan membeli perlengkapan sekolah Injil liburan. Ada beberapa yang tidak di etalase, jadi teman-teman bisa kontak ke LLB atau datang ke Jalan Taman Sari nomor 16 di Bandung. Ya, silakan ada yang komen atau ada yang mau ditanyakan tentang sekolah Injil liburan. Hari ini kelas dewasa, teman-teman. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Selamat datang yang baru bergabung dengan kami. Mungkin kami hanya tinggal 15 menit atau 10 menit lagi. Silakan, mumpung ada Pak Direkturnya langsung gitu ya. Ya, silakan. Baca pembesar untuk melihat. Besarkanlah, ini menarik sekali. Sekarang saya baca Alkitab juga udah pakai pembaca pembesar. Nah, Pak, kalau di kelas anak-anak, itu kan ada ayat bonus. Dewasa tentunya ada ya Pak ya? Ada juga, semuanya ada ayat-ayatnya juga. Sama juga kita pakai ayat-ayat bonusnya. Ya. Seperti yang di kelas lain, ini ada ayat bonus hari kelima. Ya. Nah, seperti saran yang sudah disampaikan waktu beberapa hari yang lalu, bahwa ayat bonus akan ditampilkan di kelas setiap hari 1, supaya murid-murid fokus. Ya, ini ayat yang hari kelima. Iya, Ya. Apalagi ayat bonus hari kelima ini ya, ini di dalam kitab Mazmur. Ayat yang biasa kita dengar, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya, coba perhatikan kalimat terakhir, tetap turun-temurun. Nah, opa-oma ini baik saya pasti ya. Opa-oma akan mulai melihat ya, jadi mereka flashback kehidupan mereka 60-70 tahun sebelumnya, dan mereka akan lihat, oh iya ya, waktu saya sekolah minggu, waktu saya masih pemuda, remaja, saya melihat kehidupan opa-oma saya. Sekarang saya melihat kehidupan cucu-cucu saya, anak-anak saya. Benar kan? Bahwa dia itu setia selama-lamanya, tetap turun-temurun. Jadi selalu, jadi kalau kita lihat apalagi dalam perjanjian lama, genealogy, generasi, silsilah, itu menunjukkan kesetiaan Tuhan yang luar biasa baik. Jadi seringkali kita melihat ayat yang sudah seringkali kita hafalkan,
Tetapi melalui pelajaran kita akan melihat bahwa janjinya, kesetiaannya itu sudah kita buktikan dalam kehidupan kita. Nah, sambil kalau ada pertanyaan yang lain, yang menarik dari buku muridnya itu, saya tadi katakan terlalu kreatif, ada catatan. Jadi misalnya ada pelajaran yang disampaikan, dianggap mereka akan berinteraksi, jadi mereka bisa tulis, Yesus mengasihiku lebih daripada tradisi. Yesus mengasihiku melampaui dosaku. Jadi ada bapak-bapak yang berkata, aduh saya nggak mungkin diselamatkan. 60 tahun saya hidupnya jahat aja semua. Oh, Tuhan mengasihi Anda melampaui dosa. Lalu kemudian ada bagian yang menarik. Ada fokus kepada Tuhan. Jadi bukunya benar-benar interaktif. Bukan cuma dengar dari guru aja, tapi ada hal-hal yang harus dikerjakan entah di kelas atau nanti di rumah. Jadi dia tanya, orang Yahudi mengasihi orang Samaria, benar atau salah? Ini benar atau salah, benar atau salah. Lalu ada pandangan pribadi, ini seperti jurnal, renungan pribadi. Jadi kita tulis, jadi pulang malam kita belajar. Oh iya, belum ditanyain kenapa pelajaran dewasa urutannya sama, materinya sama dengan Anak Pratama dan Madya, dan Tunas Muda dan Indria. Kenapa? Oh iya. Sama, nggak berbeda. Betul. Sama, yang dibahas itu sama. Kenapa? Karena tujuannya adalah misalnya ini orang tua ikut, lalu pulang misalnya naik mobil, naik angkot, di motor, atau sampai di rumah nanti, mereka bisa bicarakan hal yang sama. Nah, tadi kamu belajar tentang apa? Matius 6 ayat 25-30. Papa belajar apa? Sama, tentang khawatir. Jadi nyambung ya Pak ya? Nyambung pembicaranya di dalam. Akhirnya dibahas di rumah lagi ya Pak ya? Nah, kalau kita lihat, buku ini kelihatannya banyak nih ya, apalagi kalau buku-buku anak-anak, banyak kegiatannya. Kadang-kadang memang nggak cukup waktu di gereja, karena pasti gurunya punya aktivitas ini, kita senang ketemu dengan teman, mungkin nggak cukup waktunya, tetapi justru di rumah, ada follow up keluarga, kita belajar sama-sama, lihat, oh papa tadi bikin apa di sekolah, oh iya papa belum selesai nih tadi nih, jawab pertanyaan teka-teki silangnya belum nih. Akhirnya dia hubungi LLB, ada teka-teki silang tentang Alkitab nggak? Ya kita nggak punya sayangnya. Iya, ini ada yang bertanya Pak. Nah, buku, dinding itu Dinding. Dinding itu untuk hari keberapa Kak? Hari pertama udah bisa ditempel-tempel nggak? Ini hari bicara tentang kekhawatiran aja. Sekali lagi guru punya kreativitas. Saya senang. Berarti Anda mau nyicil dari hari pertama, boleh juga, ya, boleh juga. Dan walaupun memang harus kreatif, berarti mau repot sedikit, karena kadang-kadang gereja-gereja kan kecil-kecil ya. Kita nggak punya banyak ruangan. Kadang-kadang yang saya perhatikan kalau saya pergi ke gereja di Bandung ini untuk kelas dewasa, di parkiran untuk dewasanya. Berarti memang harus nanti siap bongkar pasang. Sekreatif apapun. Ya. Bahkan salah satu, kalau nggak salah pelajaran ketiga atau pelajaran keempat ya, guru-guru disuruh untuk membawa benda-benda yang biasa ada di rumah. Ini beneran nggak Lilin? Itu Lentera. Jadi dikatakan ini benda-benda yang kelihatannya biasa, tapi kita perhatikan, oh ternyata dia bisa memberikan penerangan buat kita. Dia bisa membawa. Jadi dikatakan seringkali di dalam kehidupan kita itu yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun menjadi orang Kristen, kita melihat Yesus biasa saja. Tapi dalam pelajaran ini kita dituntut untuk melihat Yesus lebih dalam lagi, dan dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Ya. Oke, ada yang bertanya lagi, bukunya ada di toko buku lain nggak Kak? Bisa beli di mana aja? Ya, kebetulan untuk Sekolah Injil Liburan buku hanya ada di toko buku baptis atau di lembaga literatur baptis. Ada di etalase untuk buku-bukunya, silahkan di CO Kak. Langsung hari ini di CO, nanti sore akan saya eksekusi untuk dikirimkan. Masih ada waktu untuk beberapa perlengkapan seal yang ada di etalase bisa langsung di CO. Atau kalau ada beberapa yang tidak ada di etalase, Kakak bisa kontak ke LLB, nanti kami bisa bantu. Seperti ayat bonus atau ayat tema itu ada kami jual untuk PDF atau yang print. Jadi memang tidak ada di etalase. Jadi Kakak bisa kontak ke kami, ke toko buku baptis atau lembaga literatur baptis. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan kami live streaming dari toko buku baptis atau lembaga literatur baptis. Dan hari ini hari yang terakhir kami memberikan menolong bagaimana kita mengadakan kelas atau sekolah Injil Liburan, khususnya hari ini kelas dewasa.
Ya, silakan kalau ada teman-teman ada yang mau komen atau yang ada yang mau ditanyakan mengenai kelas dewasa, mungkin masih ragu-ragu. Dan kalau ada hotline kita kan, Iya, ada Pak, hotline ada, kalau masih bingung. Dan juga sebenarnya kalau toko buku, Anda tahu Anda misalnya bukan di Bandung atau di aksesnya agak jauh, ada kenalan toko buku Kristen di tempat di dekat Anda, minta toko buku itu hubungi kita akan bisa kirimkan kepada mereka, kirim kepada Anda. Kita nggak taruh di toko buku, buku-buku LLB ada di toko-toko buku yang lain juga. Iya, iya, Tapi karena betul. ini sifatnya 3-4 bulan, kita nggak supply itu ke toko buku yang lain. Tapi mungkin satu hal juga lagi Bu Kiki, bahwa kalau Anda mengatakan, oh saya baru dengar loh sekolah Injil liburan 3-4 hari ini, saya ingin sekali tapi udah mepet ya. Jangan khawatir, Anda bisa pesan untuk lakukan mungkin nanti Oktober, untuk nanti kapan. Karena ada gereja yang saya tahu, mereka nggak keburu untuk bikin waktu liburan, akhirnya mereka bikin tiap minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Okay. Jadi materi sekolah minggu mereka, karena mereka nggak punya buku sekolah minggu, mereka pakai ini. Kalau Anda nggak punya buku sekolah minggu, Anda bisa dapat hubungi kita juga di toko buku LLB. Mungkin juga bisa sharing teman-teman yang masih bingung untuk kelas dewasa, bisa datang ke LLB mungkin ya Pak ya, kita bisa sharing bagaimana kita mengadakan sekolah Injil liburan khususnya untuk yang dewasa. Karena ini memang gereja-gereja lain selain di Baptis tuh Pak, dewasa kok sekolah minggu gitu loh Pak. Iya, memang kalau memang istilahnya itu agak mengganggu, ganti aja dengan yang lain, kelas Alkitab, pendalaman Alkitab. Tapi kalau kami senang sekali menggunakan kata sekolah minggu karena setiap kita masih harus tetap terus belajar. Betul. Dan hari Minggu, kenapa Minggu? Karena hari Minggu adalah hari yang Tuhan sediakan untuk kita menyembah Tuhan, belajar lebih dekat kepada Tuhan. Jadi nggak ada masalah mau ganti apapun juga istilahnya. Oke, terima kasih. Jadi berapa menit lagi? 10 menit lagi. Dari tadi kok 10 menit terus? Iya. Ya, di kelas dewasa juga ada motosil ya Pak ya. Jadi Ada motosil ya, sama. supaya mereka nggak bete juga kali ya Pak ya. Iya. Motosilnya apa? Ya, diciptakan diciptakan. untuk membesarkan Tuhan. Direkturnya malah nggak tahu gimana ini. Diciptakan untuk membesarkan Tuhan. Nah, ini Ya. ini direkturnya nggak tahu gimana. Ya, jadi di kelas dewasa pun bisa dilakukan motosilnya dengan gerakan supaya mereka juga tidak jenuh. Nah, jadi pertanyaan lagi nih, kalau di dewasa itu kan mungkin akan lebih banyak ini ya Pak ya, diskusi ya Pak ya. Iya. Nah, pernah lihat launchingnya waktu itu. Jadi ada kudapan-kudapan gitu ya Pak ya. Ya. Itu gimana itu Pak? Ya, Berarti modelnya model santai gitu atau bagaimana lebih baiknya? santai, mau taruh apapun, tetapi tidak boleh menjadi batu sandungan dengan mengatakan, aduh nggak ada makanan, pasti mereka nggak datang. Kalau udah ada tempe goreng, ada pisang goreng, ya sediakan. Tapi jangan sampai itu menjadi beban. Karena kami pernah mencoba mendekati gereja atau sinode di satu pulau, di satu daerah, dan mereka mengatakan, aduh, tapi konsumsinya kami nggak ada uang untuk konsumsi. Yang paling pertama mereka pikir konsumsi dulu. Saya pikir, waduh, ini anak-anak bisa tanpa konsumsi. Orang dewasa bisa tanpa konsumsi. Jadi, jangan sampai itu menjadi hal yang harus disediakan. Idealnya, ya. Dan yang paling enak, ya, kuaci, kentang goreng. Kalau kuaci mah udah pada ompong-ompong. Ngomong nggak bisa. Oke. Omong-omong selesai ya. Terima kasih yang sudah Sekreatif bergabung ya. mungkin, saran saya sesantai mungkin. Ya. Di sini ada bubur bawah pohon rindang, bumbu di bawah DPR di bawah pohon rindang. Kalau gerejanya punya pohon yang rindang, kelas di bawah pohon juga enak gitu ya. Buat di mana yang penting bikin sesantai mungkin sehingga mereka merasa ini bukan di kelas yang mereka harus belajar, karena kalau lihat jamnya tadi lumayan lebih sampai 2 jam. Iya, ya. Nah, di kelas dewasa itu juga oma-oma itu yang khususnya yang 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas suka dari segi kesehatan itu pengen pipis terus dulu Pak. Nggak apa-apa. Atau mau nggak bisa jalan yang cepet gitu ya. Jadi itu gimana kalau mengatasi orang yang kan, soalnya dulu ibu saya begitu, pengennya pipis saja.
Jadi kayak mengganggu di kelas gitu loh Pak. Sebenarnya kalau untuk kelas dewasa, kelas senior itu tidak ada istilah yang mengganggu. Bayangkan hal yang sama kan ada di kelas Indria ya. Ya syukur anak-anak Indria masih bisa mau pipis ke belakang. Kadang-kadang mereka baru ngomong udah bocor duluan begitu kan ya. Ya itu anak-anak asuhan. Tapi saya di kelas sekolah minggu dewasa, saya ikut kelas sekolah di minggu dewasa ada opa-opa udah 90 tahun yang duduk di kursi roda dan cuma duduk begitu aja. Saya nggak yakin dia bisa ngerti apa yang sedang kita diskusikan, tapi dia ingin sekali ada di kelas sekolah minggu kami. Dan walaupun minta maaf suka ngiler-ngiler begitu, kita siap dengan tisu, dengan apapun. Ya kita harus siap dengan hal-hal apapun, tisu dan hal-hal yang sederhana yang orang pikir, oh ya, masa sih? Ya sediakan aja, ya sediakan aja dengan hal-hal tersebut. Jadi dan kalau masalah untuk ke belakang apapun ya dia. Mungkin kalau ada anak-anak muda yang bisa jadi volunteer untuk bisa standby di situ, bisa mengantar kalau mereka pakai kursi roda, kalau pakai apapun. Oh ya, salah satu saran di sini cari lokasinya, lokasi yang memungkinkan. Jadi jangan sampai gereja 3 lantai nggak ada lift, kelas senior ada di lantai 3, jadi gotong-gotong kursi roda. Jadi di tempat yang accessible. Oke, jadi disiapkan dari segi ruangannya, lokasinya, dan mungkin dari kreativitas dari guru-gurunya, bagaimana menyampaikan mungkin seperti di kelas-kelas yang lainnya, kita harus kreatif di dalam menyampaikan firman Tuhan, tetapi tetap pesan firman Tuhan yang tersampaikan, gitu ya. Oke, jadi ini sebentar Pak, ini ada yang bertanya lagi. Kira-kira cara mengundang orang-orang dewasa biar nggak pulang habis antar anak dan mau masuk kelas gimana ya Kak? Yang efektifnya? Yang paling pertama pasti harus diumumkan di gereja ketika kita mengadakan sekolah Injil liburan, umumkan, by the way kita ada kelas dewasa. Jadi orang udah tahu ada kelas dewasa, kita undang orang. Jadi di dalam pengabaran Injil ada yang namanya intentional evangelism. Pengabaran Injil yang intentional. Dalam mengundang, jadi bayangkan begini. Kalau saya jadi guru, saya udah siapkan semua ini, saya mau ada orang yang duduk di kelas saya. Saya nggak mau dong capek-capek siap, dan kemudian saya nggak ada. Nah, masalahnya ini bukan kampus. Ini bukan kampus yang saya dosen, adminnya yang cari mahasiswa, marketingnya cari mahasiswa. Dosen kan nggak cari mahasiswa. Dosen pokoknya taunya duduk, siapin, ngajar. Ada mahasiswa. Enggak, ini kelas sekolah minggu. Artinya, Anda sudah siap, Anda sudah minta tolong admin gereja untuk umumkan, Anda juga yang harus, tadi kan makanya saya bilang, punya komitmen untuk menjangkau. Anda siapkan undangan. Siapkan undangan, hanya mungkin kita perlu siapkan undangan yang agak lebih besar untuk kelas dewasa, atau karena mereka harus pakai kaca pembacaan untuk membaca. Tapi anyway, undangannya kita harus mengundang. Jangan mundur, jangan kecewa ketika Anda udah undang si Om Tony misalnya, lalu bilang, nggak mau. Besok Om Tony datang lagi naik motor, nganterin si Ujang kelas sekolah minggu. Kok Tony, Ujang agak kurang nyambung, tapi nggak apa-apa. Undang lagi. Mungkin hari kelima dia akan ikut. Jadi undang dan harus tahu bahwa pelajaran yang Anda siapkan, waktu Anda berharga, Anda sudah berdoa, yuk pertama undang, cari, pasti Tuhan akan membawa orang-orang. Oke, begitu Kak Viano, mungkin bisa membantu menjawab pertanyaannya tadi. Nah, ini ada lagi, Kak kasih saran dong ide atribut lucu yang menarik untuk SEAL tahun ini. Oh, ya. Atribut lucu tinggal pergi ke perempatan jalan, ada yang pakai baju badut-badutan. Salah satu atribut lucu adalah kalau saya bisa berpikir dengan cepat adalah coba pakai baju tahanan. Jadi kalau dulu di pelajaran majalah Bobo ada narapidana yang ada nomornya 60347541, ada nomor-nomor gitu, ada baju bergaris-garis kan. Sekarang narapidana di Amerika di mana-mana enggak, tapi zaman dulu kan narapidana garis-garis. Ya. Saya pernah tuh dulu di Amerika pakai, ada yang jual seperti itu, saya pakai narapidana. Jadi pakai itu ke dalam kelas. Kok narapidana? Oh iya. Apakah Pak Roni narapidana? Saya narapidana yang sukarela.
Narapidana sukarela bagaimana? Narapidana yang rela karena saya adalah tahanan Kristus. Paulus kan mengatakan seperti itu Iya, ya. Aku betul. adalah tahanan Kristus, saya adalah tahanan Kristus. Jadi orang yang berpikir, oh kamu tahanan. Iya, saya tahanan Kristus, tapi saya bersuka cita karena saya ditawan oleh orang yang membebaskan saya. Contoh, ya atribut-atribut yang lucu. Yang lainnya, mesti panggil Bu Yohan, Grace, dan lain sebagainya yang lebih kreatif. Saya Iya. kurang kreatif masalahnya. Ya begitu kira-kira ya Kak Herti yang sudah yang pengen kostum yang lucu-lucu gitu ya. Nah kebetulan kalau dewasa mungkin yang seperti Pak Roni sampaikan tadi ya salah satu contohnya. Kalau yang ke anak-anak mungkin ya itu tadi pakai yang badut-badut itu ya Pak ya. Iya. Mungkin itu yang kreatif ya. Mungkin cari yang kostum badut. Nah kemudian ini ada pertanyaan lagi, masih ada katalog nggak Kak? Masih ada. Silahkan ambil di toko buku ya, toko buku baptis ya, atau ke LLB ya. Ini ada katalognya ya, seperti ini ada katalognya. Ini semua lengkap informasi tentang keperluan sekolah Injil liburan, dari buku, banner, undangan, ijazah ya, ada sampai ke kaos. Cuman untuk kalau kaos tolong tanya dulu ke admin karena stok kaos memang cepat sekali. Jadi kita setiap kali stok langsung diserbu sama customer. Jadi harus cek dulu stoknya. Jadi jangan langsung di CO, tapi tolong cek dulu stoknya baru nanti di CO. Karena ya itu tadi, kalau kaos itu laris manis ya ini. Ini kakak bisa dapatkan di toko buku baptis atau kakak bisa datang ke Lembaga Literatur Baptis di Jalan Taman Sari nomor 16 Bandung. Oke, ada lagi? Oh, nggak ada lagi. Oke, terima kasih. Sudah selesai? Nah, sebelum kami pamit undur diri, Pak Roni boleh kasih statement terakhir untuk sekolah Injil liburan tahun ini? Ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang penyelenggaraan sekolah Injil liburan Anda, karena kalau Tuhan sudah memberikan mandat kepada kita, Tuhan pasti akan mencukupi. Jadi ada orang yang mengatakan, di mana ada visi, pasti ada provisi. Di mana ada visi, pasti ada penyediaan. Karena dua hal itu yang selalu saya dengar dari gereja-gereja. Kami nggak punya dana, kami nggak punya orang. Tuhan pasti akan cukupkan kalau ada visi untuk memenangkan anak-anak dan orang dewasa melalui sekolah Injil liburan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dengan kami. Kami pamit undur diri. Selamat melaksanakan sekolah Injil liburan di gereja masing-masing. Bye-bye. Bye. Undur diri. Undur. Undur diri.